Halo, selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen biar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak yang satu ini dulu. Nah, pada video kali ini saya kembali untuk memberikan tutorial terkait dengan sistem pembelajaran secara online menggunakan Firlenda. Tapi pada video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial untuk membuat kelas dan menginput materi perkuliahan. Anda bisa simak pada bagian atas untuk refreshing atau refresh kembali kalau Bapak Ibu masih lupa bagaimana caranya untuk mengupload atau menampilkan RPS maupun materi pembelajaran yang ada di Firlenda. Nah, kali ini tutorial selanjutnya yang saat ini yang saya akan jelaskan adalah kita akan menginput mahasiswa secara otomatis biar mahasiswa itu masuk ke dalam sistem pembelajaran yang kita akan ajarkan, tentunya sesuai dengan kelas yang sudah kita tentukan. Yang pertama adalah login seperti biasa Bapak Ibu menggunakan username dan password yang sesuai dengan Firlenda Bapak Ibu. Maka tampilan awal adalah seperti ini biasanya ya. Seperti biasa bahwa untuk merubah bahasanya kita arahkan kursor ke bola dunia di bagian atas, kemudian klik Indonesia. Nah, karena yang kita akan lakukan saat ini adalah men-enroll mahasiswa atau memasukkan mahasiswa biar mahasiswa itu tampil di Firlenda kita. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut pada mata kuliah yang akan kita ampuh. Maka caranya adalah Bapak Ibu arahkan kursornya ke kursus yang saya ikuti. Klik kursus yang saya ikuti ini. Kemudian cari mata kuliah yang sudah Bapak Ibu buat. Karena tadi sebelumnya sudah saya contohkan yang pengolahan kualitas lingkungan mata kuliah saya klik. Nah, di sini adalah tampilan dari Firlenda saya pada mata kuliah saya. Biasanya tampilan awalnya adalah semacam ini, Bapak Ibu. Perhatikan pada menu yang ada di sebelah kiri. Maka untuk bisa menampilkan atau men-enroll mahasiswa biar kita itu menginputnya jangan satu-satu ya. Jadi sebenarnya ada dua cara, jadi diinput secara manual ataupun diinput secara otomatis. Saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti memilihnya menginput secara otomatis. Karena kalau misalnya diinput secara manual, kalau Bapak Ibu punya mahasiswa dalam satu kelas kurang lebih ada 40 mahasiswa, maka sebanyak 40 mahasiswa itu diinput secara manual. Tetapi yang saya akan berikan kali ini, yang akan saya jelaskan adalah menginput mahasiswa secara otomatis, di mana mahasiswa tersebut akan masuk ke dalam Firlenda kita ini secara otomatis mereka melalui akunnya Firlendanya mahasiswa. Oke, langsung saja. Jadi setelah tampilannya dari kursus tadi, kursus yang saya ikuti sesuai dengan mata kuliah yang kita ampuh, maka arahkan kursor Bapak Ibu ke peserta. Klik peserta. Ada dua cara tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau kita mengklik yang enroll user, berarti kita menggunakan secara manual. Nah, oleh karena itu, karena yang kita akan gunakan adalah secara otomatis, maka kursor Bapak Ibu diarahkan kepada gear. Di situ ada di sebelah kanannya ada segitiga. Klik saja itu segitiga tersebut, kemudian arahkan ke metode pendaftaran. Nah, ini adalah metode pendaftaran. Bapak Ibu bisa lihat pada menu-menu ini. Di sini ada manual enrollment, kemudian ada guest access dan pendaftaran. Hanya saja karena guest access maupun pendaftaran ini sepertinya terkunci, maka untuk membukanya adalah gambar mata ini karena masih terbentuk silang, maka dibuka, diklik saja gambar matanya. Nah, khusus untuk mahasiswa, kita mengklik pada menu pendaftaran mandiri ataupun siswa, klik pada tanda mata tersebut sehingga tanda silangnya bisa hilang.
diklik. Nah, oke, sehingga sudah aktif. Untuk langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu arahkan kursornya ke gear yang ada di sebelah mata itu tadi. Klik saja untuk merubah biar kita membuat key dari mata kuliah yang kita akan sebarkan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap kelas pastikan key-nya berbeda. Karena kenapa demikian? Karena pesertanya juga berbeda, peserta mahasiswanya. Oke. Untuk nama instansi, nama instansi khusus, ini bisa diisi dengan nama mata kuliah kita. Ya. Karena mata kuliah saya adalah pengolahan kualitas lingkungan, maka saya tulis pengolahan kualitas lingkungan. Oke, izinkan pendaftaran yang telah ada, tetap ya. Kemudian izinkan pendaftaran baru, tetap juga ya. Nah, disinilah key-nya yang kemudian nanti kita akan share ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ketika login ke Firlindanya mahasiswa, mereka nanti mencari mata kuliah yang mereka ampu, kemudian memasukkan key-nya mahasiswa. Jadi nanti kita coba login sebagai mahasiswa juga. Kita klik tanda pensil yang ada di sebelah mata ini, karena kita akan membuat key yang kemudian kita akan share ke mahasiswa. Klik saja. Nah, pastikan Bapak Ibu membuat key yang mudah dan diingat. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa setiap kelas pastikan key-nya berbeda karena peserta mahasiswanya juga berbeda. Misalnya saya tulis dengan PKL 2019A, misalnya seperti itu. Berarti key ini berlaku untuk mahasiswa yang program mata kuliah pengolahan kualitas lingkungan angkatan 2019 kelas A. Bapak Ibu bebas memberikan key-nya apa saja atau kata kuncinya apa saja, asalkan mudah dan diingat. Oke. Setelah itu bisa di-enter. Nah, diingat-ingat Bapak Ibu key-nya yang nanti kemudian kita akan share ke mahasiswanya. Setelah itu yang lainnya yang harus diperhatikan adalah ini, tanggal mulai bisa mereka akses dan tanggal berakhirnya. Jadi seperti halnya seperti kita membuat kelas dan mengupload materi perkuliahan, kita buat saja disesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang nanti Bapak Ibu akan laksanakan pada semester ganjil tersebut. Jadi diaktifkan saja sesuai dengan tutorial sebelumnya, karena saya menggunakan pada tanggal 28. Jadi saya menerapkan juga tanggal 28, dimulainya tanggal 28 September, tahunnya sama, 2020. Nah, jamnya tinggal dirubah. Artinya mahasiswa itu bisa diakses atau bisa memasukkan key-nya tadi ini. Key ini bisa dimasukkan pada pukul sekian. Nah, jadi kita atur misalnya pada pukul 8.00. Kemudian akan berakhir yang sama, tahunnya juga sama, mungkin jamnya yang akan kita rubah. Misalnya diberi waktu, atau jangan satu hari lah, jangan hari yang sama lah, di hari berikutnya, tetapi waktunya mahasiswa itu bisa mengakses juga di katakanlah sampai jam 15.00. Ini opsional saja Bapak Ibu, ya. Tetapi saya hanya kepingin bahwa mahasiswa saya itu juga belajar disiplin. Jadi biar untuk memberikan kesempatan mereka satu hari untuk bisa masuk sebagai mahasiswa saya pada mata kuliah tersebut. Kemudian yang lainnya tidak perlu harus dirubah. Ini pesan kepada mahasiswa yang akan disampaikan. Jadi nanti di akunnya mahasiswa itu akan terlihat pesan bahwa ada ternyata pesan dari dosen mata kuliah pengampu tersebut. Tulis aja misalnya, selamat datang di perkuliahan saya. Perkuliahan MKPKL. Nah, begitu saja. Ini mau diisi boleh, tidak juga diisi tidak apa-apa. Kemudian kita simpan.
kalau ada perintah seperti ini tidak perlu harus di save, don't save tidak apa-apa, karena kalau di save itu adalah berarti kita men-save kata kunci yang sudah kita buat. Nah, ini secara otomatis sudah kita buat. Nah, sekarang kita logout dan masuk sebagai mahasiswa. Nah, saya coba dengan katakanlah angkatan 2019. Saya masuk sebagai angkatan 2019, maka masukkan NIM-nya, NIM mahasiswa. Kemudian passwordnya itu NIM sama, tinggal di depannya ditambahin @ Oke, kita coba, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan mahasiswanya belum merubah username maupun password pada mitranya. Oke, berhasil. Nah, bagaimana biar mahasiswa tersebut masuk di dalam mata kuliah saya? Maka mahasiswa tersebut ini mungkin sekaligus untuk tutorial bagi mahasiswa bagaimana caranya untuk masuk ke sebagai mahasiswa tetapi di mata kuliah yang diampu oleh dosennya. Tetap sama bahwa bahasa dirubah dulu untuk mempermudah kita karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang yang expert di bahasa Inggris tidak apa-apa. Kemudian masuk ke beranda situs ini. Nah, di sini karena banyak pilihan, jadi semua dosen yang mengampu mata kuliah yang terdiri dari beberapa mata kuliah pada semester itu akan masuk ke dalam Firlinda ini. Maka untuk mempercepat prosesnya, langsung saja diarahkan ke paling bawah. Di sini cari kursus, ya. Kemudian tulis saja mata kuliahnya, misalnya PKL gitu. Ya, kita coba. Nah, ini karena saya membuatnya ada 3, jadi salah satu saya jadikan percontohan saja. Klik mata kuliah tersebut. Nah, di sini tertulisnya adalah Anda belum terdaftar, pendaftaran dibuka pada tanggal 28 September. Artinya apa? Mahasiswa itu dapat mengaksesnya tanggal 28 September 2020. Tetapi kalau misalnya kita settingnya adalah tanggal sekarang, atau mahasiswa itu membukanya pada tanggal 28 September 2020, maka biasanya di menu atas ini, di menu pengelolaan kualitas lingkungan ini, di sini ada enter key. Ya, enter key. Oke, kita coba kembali untuk merubah data ini. Kita kembalikan ke data tanggal sekarang, biar mahasiswa itu bisa langsung masuk. Kita keluar dan kembali ke login sebagai dosen. Nanti kita login kembali juga sebagai mahasiswa. Kita tujuannya di sini hanya untuk merubah biar mahasiswa itu dapat mengaksesnya hari ini. Oke, seperti biasa cari mata kuliah pengolahan kualitas lingkungan, klik my course. Kemudian cari menu partisipan atau peserta ya. Ini karena masih bahasa Inggris, saya rubah dulu ke bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu kita kembali ke peserta ini. Klik peserta. Kemudian coba kita klik yang gear yang ada di kanan. Kemudian coba kita klik metodenya, metode pendaftaran. Nah, tadi karena kita mau merubahnya jamnya sesuai dengan hari ini, maka klik saja gearnya. Nah, ini tadi karena kita menyetingnya tanggal 28, kita setting tanggal hari ini. Jadi disesuaikan dengan tanggal hari ini, biar ini sebagai contoh saja biar mahasiswa itu masuk
sebagai peserta yang ada di mata kuliah tersebut. Jadi juga kita diakhiri tanggal juga 8. Jamnya mungkin lebih diperpanjang ya, karena sekarang sudah mau. Oke. Setelah itu kita simpan. Jadi saya hanya untuk menunjukkan saja biar ada key yang harus dimasukkan di akunnya mahasiswa. Oke, setelah itu kita logout. Kita kembali masuk sebagai mahasiswa. Jadi ini bisa dijadikan sebagai tutorial untuk mahasiswa kalau login untuk masuk ke dalam Firlinda ya. Jadi masukkan NIM-nya mahasiswa. Sebagai contoh saja. Di depannya jangan lupa ditambahkan add, kemudian NIM-nya. Oke, kemudian login. Tidak perlu disimpan. Nah, setelah itu tetap bahwa bahasanya dirubah dulu. Karena kita sekarang posisinya adalah sebagai mahasiswa. Kemudian klik beranda situs ini. Setelah itu langsung di scroll ke paling bawah, cari kursus ini, tulis hashtag ataupun mata kuliah inisial dari yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi PKL ataupun nama lengkap dari mata kuliah tersebut. Kemudian klik salah satunya ya, karena kita membuatnya yang ini tadi, jadi diklik. Nah, di sini ada kunci pendaftaran. Kunci pendaftaran karena kita sudah share tadi ke mahasiswa bahwa untuk mata kuliah ini, maka kunci pendaftarannya adalah ini. Sekali lagi saya jelaskan bahwa pastikan bahwa kunci pendaftaran yang akan di-sharekan ke mahasiswa itu adalah kunci pendaftaran yang mudah dan ingat ya, mudah diingat. Oke. Jadi kuncinya tadi adalah PKL 2019A. Coba. Oke. Maka mahasiswa sudah berhasil masuk ke dalam Firlindanya dosen. Nah, ini adalah tampilan dari Firlindanya mahasiswa ya. Ini menandakan bahwa mahasiswa tersebut sudah masuk di dalam Firlindanya dosen ini. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa mahasiswa tersebut sudah masuk? Kita kembali ke login sebagai dosen. Ini di logout dulu. Sekarang kita login sebagai dosen kembali. Tetap kembali kepada kursus yang kita buat ya, bahasanya dirubah dulu. Kemudian kita cari mata kuliah ini di menu yang kursus yang saya ikuti ya. Kursus yang saya ikuti ini. Kemudian kita lihat, klik mata kuliah yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian cari pada menu peserta. Nah, ini menu peserta. Kita klik menu pesertanya. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa mahasiswa yang sudah kita sharekan tadi kuncinya secara otomatis masuk ke dalam dashboard dari Firlindanya dosen. Ini adalah nama mahasiswanya. Jadi angkatan 2019 tadi ini tertulis adalah student.unipasb.ac.id, ada perannya sebagai siswa. Ini menandakan bahwa mahasiswa tersebut sudah masuk ke dalam dashboard kita. Nah, itu yang dilakukan oleh secara otomatis. Kalau misalnya secara manual, Bapak Ibu bisa melakukannya di sini. Tetapi Bapak Ibu butuh usaha yang keras karena memasukkan kurang lebih sebanyak mahasiswa yang dalam satu kelas tersebut. Jadi kalau mahasiswa Bapak Ibu ada
40 sampai 45, berarti Anda memasukkannya secara manual sebanyak 45 tersebut. Begitu. Saya kira Bapak Ibu akan lebih suka memasukkannya secara secara otomatis ya. Jadi cukup hanya dengan menyebarkan kata kunci ke mahasiswa tersebut melalui grup WA mungkin. Nah, jadi mahasiswa sendiri yang masuk ke Firlendanya kita dengan login menggunakan nomor induk mahasiswa, kemudian passwordnya nomor induk mahasiswa, asalkan belum diganti ya. Adapun kalau misalnya mahasiswa mengalami kesulitan masuk, mungkin bisa menghubungi bagian admin Firlenda tersebut. Nah, jadi itu adalah tutorial untuk kita men-enroll mahasiswa dengan cara menyebarkan kunci dari mata kuliah yang sudah kita setting sebelumnya untuk mempermudah bahwa mahasiswa itu masuk secara otomatis. Jadi kita tidak perlu harus memasukkan mahasiswa satu persatu, karena nanti itu akan membuat dosen juga agak lebih jenuh. Oleh karena itu saya akhiri sampai sekian. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share video ini biar saya nanti bisa membuat video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.